orang yang OCD ini memang harus dibantu, harus ditolong, gitu supaya dia bisa keluar dari tindakan-tindakan OCD dia. Itu kalau kita bicara yang negatif-negatif aja ya Pak Andi, tanpa disadari Pak Andi ya. Ya. Orang OCD itu dia tidak pernah mendapatkan pengharapan dia. Ya, salam saudara. Senang berjumpa dengan saudara kembali dalam program Redemption Issues. Saat ini kita ingin bahas tentang OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ini yang jadi hangat saat ini. Bagaimana ada beberapa artis-artis yang memang kena OCD. Apa sih itu OCD? Nah, saat ini kita bersama-sama dengan Pak Andi Hukum. Salam Pak Andi Hukum. Shalom Pak Andi. Ya, Pak Andi Hukum ini seorang praktisi sosial, pengamat sosial, dan banyak pengalaman beliau, banyak wawasan beliau. Dan waktu saya ajak bahas tentang OCD ini, beliau bersedia. Terima kasih Pak Andi Hukum untuk kesediaannya bersama-sama di Redemption Issues. Yang dulu kita biasanya pakai Redemption Podcast, tapi saat ini kita Redemption Issues membahas isu-isu yang ada. Kita lihat apa sih yang jawaban solusi daripada yang dihadapi oleh masyarakat saat ini dari segi firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan itu selalu menerangi jalan hidup kita. Ya, itulah dok. Mari silakan dokter untuk boleh menyampaikan paparannya. Iya, OCD ini sebetulnya satu diagnosa udah dikategorikan kalau dalam kedokteran itu sebagai penyakit ya, penyakit yang di dalam konteks kejiwaan. Nah, kepanjangannya adalah Obsessive Compulsive Disorder. Kalau disorder itu kan berarti kelainan atau sudah tidak normal, kalau bilang disorder. Nah, obsesif sendiri sebetulnya atau Obsessive Compulsive Disorder ini sebetulnya yang didiagnosa kenapa dia OCD itu berkaitan dengan perilaku yang berulang-ulang. Jadi kalau bicara tentang obsesifnya itu bicara soal pikirannya. Dia berpikir yang berulang-ulang. Kompulsif itu udah berkaitan dengan tingkah lakunya. Nah, jadi tingkah laku yang berulang-ulang dan sudah menjadi tidak normal. Dan bukan saja tidak normal, tapi bisa mengganggu sekelilingnya, keluarganya atau orang lain, karena dia melakukan satu tindakan yang diulang-ulang dan sudah keluar dari kaidah-kaidah normal. Jadi itu yang dimaksud dengan OCD. Tapi OCD sendiri juga penyebabnya juga masih debatable di kalangan medis. Karena ada yang bilang ini faktor genetik, ada yang bilang ini faktor keturunan ya, atau diturunkan gitu secara genetik. Tapi ada juga yang dibilang tidak, bahwa ini dia mendapatkan gitu, seperti penyakit gitu ya, didapatkan. Nah, menurut saya lebih cenderung bahwa ini tidak diturunkan, tapi ini karena berkaitan dengan perilaku, jadi berkaitan dengan cara atau pola berpikir dari orang yang menderita OCD ini. Ada juga yang mengatakan bahwa ini disebabkan karena lingkungan gitu. Misalnya karena dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tidak membuat dia nyaman, maka dia memilih untuk melakukan atau menjadi OCD gitu. Nah, awalnya mungkin dia tidak sadar, tapi maksudnya bukan dia tidak sadar, awalnya dia pikir dia lakukan itu untuk misalnya untuk menghindar dari hal-hal yang membuat dia tidak nyaman. Misalnya kalau yang sering kali kita perhatikan itu perilakunya adalah misalnya mencuci tangan berulang-ulang gitu ya. Habis cuci tangan, dia cuci tangan lagi, habis itu dia cuci tangan lagi. Itu jadi tidak normal karena kan kenapa jadi tidak normal ya? Karena berkaitan dengan
penggunaan air, penggunaan sabun misalnya. Apalagi kalau dalam masa-masa COVID begini, dia makin jelas itu obsesif kompulsifnya gitu, disordernya makin jelas karena dia jadi takut bersentuhan ya dengan orang lain, dia takut menyentuh benda-benda yang di tempat umum. Nah itu jadi gejalanya ini bisa dari ringan sekali sampai dengan berat sekali. Nah itu jadi kalau seorang ahli jiwa mendiagnosa seorang OCD, ya tentunya dia membutuhkan keterangan dari keluarga, tapi dia juga memperhatikan mungkin perilaku dari orang yang OCD itu, lalu baru dia mengatakan bahwa ya orang ini sudah memenuhi syarat dikategorikan sebagai OCD. Kira-kira gitu Pak Andi. Jadi kalau tentang OCD ini memang bisa sangat mengganggu orang OCD ini. Bayangkan saja kalau seorang keluarga dari kita mencuci tangannya sampai dalam jangka waktu yang singkat ya, dia mencuci tangan sampai 10 kali misalnya. Dalam setiap menit dia datang lagi ke wastafel untuk cuci tangan pakai sabun lagi. Dia merasa kurang bersih ketika dipegang lagi kerannya, dia cuci tangan lagi. Bayangkan itu, sehingga kehidupan dia dan aktivitas dia sendiri juga terganggu sebetulnya. Ini menjadi, kalau saya mempelajari tentang OCD, karena dia seperti jadi satu siklus yang tidak terputuskan gitu. Karena kan dia merasa, misalnya tadi contoh yang orang cuci tangan terus-menerus, dia kan merasa kotor gitu. Atau dia merasa ada kuman yang dia hinggapi. Dia begitu dia selesai, dia dalam jangka waktu tidak sampai 1 menit, dia merasa lagi, aduh udah hinggap lah. Lalu dia cuci tangan. Itu kan menjadi satu siklus. Dan mengganggu aktivitas dia dan mengganggu juga orang di rumah. Itu ada juga yang perilakunya memeriksa ulang bahkan berulang-ulang pintu yang sudah dia kunci. Gitu. Pintu yang sudah dia kunci, dia periksa lagi. Nanti dia duduk, dia datang lagi ke pintu, dia periksa lagi untuk udah terkunci belum. Nah, itu contoh-contoh dari perilaku obsesif compulsive disorder. Itu ada yang ada macam-macam sih perilaku, tapi kita mudah untuk menemukannya atau mendiagnosanya karena perilaku ini diulang-ulang dalam waktu yang singkat gitu. Begitu Pak Andi, kira-kira kalau bicara tentang OCD ini. OCD ya? Iya. Apakah ada tipe lain lagi, Pak Andi Hukum, tentang OCD ini? Karena saya baca di literatur, itu ada yang suka simpen barangnya gitu loh. Ya, itu model-model perilaku yang dia cetuskan gitu. Nah, kan dia menjadi, atau seseorang menjadi OCD, biasanya ada satu riwayat atau ada satu titik di dalam hidup dia, sehingga dia merasa harus melakukan tindakan yang dia ulang-ulang itu. Misalnya, jika dia pernah terserang penyakit gitu ya, lalu dia merasa dia harus hidup bersih gitu. Tapi udah keluar dari batas norma-norma normal kebersihan yang dia lakukan. Itu contohnya. Atau misalnya ada dia mengalami kecurian atau kemalingan. Nah, dia merasa harus mencek dan mericek lagi pintu yang dia sudah kunci. Nah, jadi ada satu titik sebetulnya dalam hidup seorang yang menderita OCD kalau digali sampai ke latar belakang kehidupannya, dia mengalami satu kejadian yang membuat dia terkena, dia trauma terhadap kejadian itu, sehingga dia berpikir dia harus mengantisipasi atau mencegah supaya kejadian itu tidak berulang. Tapi pencegahan yang dia lakukan atau tindakan yang dia lakukan udah keluar dari kaidah-kaidah normal, udah nggak normal lagi. Itu sehingga sebetulnya kalau orang-orang OCD ini dia berada dalam satu kehidupan yang mengunci dia, sehingga dia seolah-olah tidak berdaya gitu. Karena dia nampaknya secara otomatis harus lakukan itu. Karena kalau tindakan yang diulang-ulang kan menjadi kebiasaan ya.
Ya. Karena kebiasaan itu biasanya sudah masuk ke dalam alam di bawah sadar kita biasanya. Gitu. Contohnya misalnya awalnya kalau kita belajar naik sepeda atau belajar mengendarai mobil, biasanya kan awalnya kita harus berpikir keras bagaimana menjaga keseimbangan saya, bagaimana menekan gas supaya halus mobilnya berjalan. Tapi kalau setelah diulang, kita kan nggak terlalu memerlukan pikiran atau konsentrasi yang penuh lagi. Kita bisa secara otomatis bawa mobil atau mengendarai sepeda. Karena kebiasaan-kebiasaan itu sudah masuk di dalam alam bawah sadar kita. Sehingga kita secara otomatis bisa naik sepeda atau mengendarai motor, mengendarai mobil. Nah, orang yang OCD begitu. Awalnya kan dia mungkin berpikir, tapi karena dia ulang terus, menurut dia ini merupakan sesuatu yang wajar gitu. Untuk saya mencuci tangan berulang-ulang atau mencek pintu sudah dikunci atau belum. Tapi wajar menurut dia itu dalam kaidah-kaidah pergaulan atau kehidupan sudah tidak normal karena dia sebetulnya hanya mementingkan diri dia pribadi. Dia udah tidak lagi memperhatikan sekelilingnya, keluarganya yang tidak nyaman melihat dia, atau dia tidak lagi peduli dengan air yang dia gunakan karena harus mencuci tangan berulang-ulang, gitu. Atau ada juga yang melakukan hal-hal lain, gitu, hal-hal lain, sehingga orang yang OCD ini memang harus dibantu, harus ditolong, gitu, supaya dia bisa keluar dari tindakan-tindakan OCD dia. Itu kalau kita bicara yang negatif-negatif aja ya Pak Andi. Yeah. Tapi sebetulnya dalam batas tertentu obsessive compulsive disorder ini kalau dalam bentuk ringan sebetulnya ada baiknya juga sih, ada positifnya juga. Seperti tadi mencuci tangan kan positif sebetulnya, positifnya adalah menjaga kebersihan. Betul. Kalau dia mencek pintu kan memang ada baiknya, karena kadang-kadang ada orang yang pelupa juga kan. Tapi kan itu masih dalam konteks normal itu Pak. Jadi itu positifnya gitu. Ada juga yang membuat segala sesuatu harus pada tempatnya gitu. Yeah. Kalau sudah tidak pada tempatnya, dia tidak nyaman lagi tuh. Dia harus membereskan, dia bereskan lagi, dia pegang lagi. Nah, itu model-modelnya. Tapi sebetulnya dalam literatur ada perbedaan antara OCD dengan OCPD. Nah, kalau OCPD ini P-nya itu adalah perfeksionis, jadi perfect. Jadi biasanya kalau OCPD ada kecenderungan si orang yang didiagnosa dengan OCPD ini ingin berkuasa, menguasai gitu. Dia bahkan sudah memerintah gitu. Ya, dia memerintah orang untuk mengikuti apa yang menurut dia perfect gitu. Nah, ini lebih parah lagi nih sebetulnya, karena terganggunya si orang yang OCPD ini, dia sudah mau menguasai sekelilingnya gitu. Dia mau sudah jauh lebih egois lah, katakan begitu. Kalau OCPD, itu obsessive compulsive perfectionist disorder gitu. Iya. Itu kayak kalau contoh dalam sejarah dunia ini kayak Kaisar Nero gitu ya dok ya? Bisa kita bilang begitu, bisa kita kategorikan begitu. Tapi yang OCPD ini memang dia mau perfect berdasarkan dia punya mau, kan begitu Pak? Iya. Berdasarkan dia punya mau. Kalau dia nggak punya mau, dia bisa marah. Dia bisa mau. Jadi orang di sekitar dia juga udah tidak nyaman. Karena kan perfect buat dia, belum tentu buat orang lain perfect. Bisa berbeda perfect yang dia mau. Karena dia menggunakan standar perfectnya berdasarkan standar dia. Dan itu sebetulnya sudah
tidak wajarnya karena dia cenderung memaksakan kehendak dia. Orang lain harus ikut kehendak dia yang menurut dia perfect. Tetapi dalam batas tertentu, misalnya kerapihan, itu sebetulnya baik. Ya, Tapi kalau rapihnya harus menurut dia, nah ini kan orang lain standar rapihnya beda. iya Misalnya, betul. misalnya antara letak di kiri dan letak di kanan. Yang satu, si orang ini kalau dia bilang harus di kiri, letak patung atau cermin, nggak boleh di kanan, walaupun di kanan nampaknya bagus juga sebetulnya, Pak Andi. Tapi Iya, buat dia harus di kiri. Nah ini makanya kalau OCD udah cenderung dia mau perfect berdasarkan dia. Kalau yang OCD saja, itu dia tidak terlalu peduli terhadap kiri atau kanan. Gitu. Yang penting dirinya dia nyaman lakukan. gitu ya. Iya Pak. Dia yang penting dia lakukan apa yang dia harus lakukan. Tapi kalau OCD, dia udah mementingkan itu kiri, kanan, atas, bawah, itu. Uh, itu perbedaannya Pak. Jadi Jadi kalau OCDP lebih banyak konflik dengan orang yang ada di sekitarnya. betul Ya. Pak. Betul Pak. Apalagi Karena kalau dia dia punya kekuasaan, wah itu orang di sekitarnya bisa disikat habis. betul, betul, Nah, tapi kalau OCD berarti yang dari penjelasan dokter itu karena ada kecemasan yang dia nggak bisa kontrol ya dok ya Pak betul. Andi. Iya. Nah, jadi Nah, bukan karena genetik ya, tapi karena memang dia nggak bisa mengontrol kecemasan, kekhawatiran, ketakutan gitu Pak. iya Pak, sebab kalau dibilang secara genetik, tidak semua orang tua yang OCD mempunyai anak yang OCD, kan gitu Pak. Ya betul. Walaupun itu masuk dalam faktor risiko, itu Pak. Jadi Ya, lebih baik kita sebutkan itu faktor risiko, tapi ya, bukan genetik, itu Pak. Um, karena genetik juga tidak pernah bisa ilmu genetika tidak pernah bisa membuktikan bahwa ini diturunkan. ya, Itu. Nah, kalau kita mempelajari atau membuka literatur tentang genetik, ilmu genetika, itu sebetulnya masih ada rahasia-rahasia di dalam ilmu yang belum terbuka. Nah, setahu saya, secara genetik itu memang kita bisa bagi tiga, Pak. Ada memang yang pasti diturunkan, itu secara genetik ya, ya, pasti diturunkan. Uh, Sepertiga lagi itu tergantung dari perilaku kehidupan. Dia iya, diturunkan, tapi tercetus tergantung dari perilaku. Misalnya diabetes mellitus. iya, Kalau orang tua saya penyakit gula, saya belum tentu dapat gula, tapi tergantung pola hidup saya, perilaku saya. betul. Kalau saya tidak menjaga gizi, tidak menjaga asupan gula, ya tercetuslah faktor risiko itu menjadi. Nah, ada sepertiga lagi yang menurut para pakar genetik ini nggak jelas ini apa bagian ini. Dan mereka sebagian menyimpulkan dan saya lebih setuju tentang kesimpulan yang sebagian ini mengatakan ini berkaitan dengan free will atau kehendak bebas manusia Hmm, yang sepertiga itu. Jadi orang bisa aja tidak diturunkan penyakit gula, tapi ketika dia memilih untuk mengkonsumsi gula tanpa takaran yang wajar, ya jadi juga dia penyakit gula. iya, betul. Itu, Pak. Jadi artinya OCD ini karena memang pilihan-pilihannya ya yang tadi Pak Andi itu bilang free will ya, jadi kena bebas. Kalau dia Saya, biarkan kecemasan menguasai dia, maka dia bisa berakibat menjadi OCD dalam betul, dirinya. betul. Tapi kalau misalnya gini Pak, kalau orang dari luar negeri biasanya ada berapa kali orang bilang gini, kalau di luar negeri dia bisa berani bawa mobil, tapi kalau di Jakarta dia ngeper gitu lah. Hmm. Itu masuk OCD atau tidak tuh Pak? Menurut saya bukan, Pak. Dia menempatkan pada konteks yang pas. Oh gitu ya? Tapi orang dari Jakarta juga, kalau bawa mobil di satu negara yang begitu tertibnya, dia Iya, bisa terganggu juga loh, Pak. Karena di iya, Jakarta mungkin dia sembarangan bawa, ya kan Pak, seenaknya tidak perlu begitu masuk ke Eropa misalnya yang nggak boleh sembarangan, dia menjadi terganggu juga itu Pak. betul. Karena Yang begitu. kebiasaan ya. Betul Pak.
betul. Karena kebiasaan. Ya kalau di sana kan mau ada di perapatan berhenti dulu siapapun. Ya. Berhenti dulu. Kalau orang Jakarta ada perapatan nggak ada lampu merah, sikat terus gitu ya Pak. Nah, tapi saya kalau ini bicara soal mengendarai kendaraan, Pak, tapi saya menemukan juga orang-orang yang di negara terlalu tertib. Ternyata stres juga ya. Ya betul. Stres juga ya ketika terlalu tertib itu. Nah, inilah peranan di mana kita perlu keseimbangan sebetulnya, Pak ya. Betul. Keseimbangan yang tentunya dalam batas-batas kebenaran gitu. Ya. Sehingga kita bisa menempatkan diri kita di mana saja tanpa kita mengorbankan kebenaran itu. Nah, kembali kepada OCD, orang-orang ini sebetulnya harus dibantu, diajak menganalisa diri dia, kapan dia mulai melakukan tindakan ini, dan kita berusaha membantu dia untuk menemukan kaitan dengan satu peristiwa yang kemungkinan besar dia alami, sehingga dia mengantisipasinya menjadi obsesi dan kompulsifnya ini. Ya. Itu harus dibantu dia, karena orang yang obsesif kompulsif disorder ini atau obsesif kompulsif perfectionist disorder sebetulnya dia hidup dalam masa lalu kan Pak. Betul. Yang dia terus bawa sampai ke masa kini kan begitu. Ya. Jadi kalau orang yang memang ada dari penonton Redemption Jesus ini yang merasa dirinya oh saya ada ini OCD, lebih baik dia di counseling ya, ditolong. Ya, saya pikir harus ditolong mereka ini. Dan di pertolongan ini memang kalau dalam dunia medis memang bisa bantu dengan obat. Tapi sekali lagi obat itu membantu tapi tidak bisa pasti menyembuhkan gitu. Ya, ya. Tapi paling tidak cara berpikirnya, sikap hatinya, itu yang dia harus betul-betul ngerti. Karena kekhawatiran itu kan sebenarnya bisa dikontrol, kecemasan itu kan bisa dikontrol dengan baik. Betul. Dan saya pikir begini, ini istilah saya Pak Andi ya. Orang OCD itu sudah menjadikan masa lalunya sebagai yang dia sembah tanpa dia sadari. Oh ya. Sehingga dia harus melakukan ritual-ritual obsesif dan kompulsifnya. Pertama dari pikiran dia, kedua dari tindakan dia yang kompulsif. Kan begitu. Kenapa dia lakukan itu? Secara tidak langsung. Dia sudah melakukan penyembahan kepada masa lalunya. Jadi ritual itu ya, Pak ya? Iya, kalau kita analogikan dengan kehidupan beragama ya, Pak Andi ya. Iya. Dia menyembah masa lalunya, trauma itu, dan ritualnya obsesif kompulsifnya. Tapi bagaimana dengan orang yang suka simpan barang-barangnya, Pak? Walaupun barang-barang itu sudah nggak dipakai lagi, dia simpan. Misalnya contoh, dia simpan pakaian-pakaian yang sudah lama dia nggak pakai, tetap taruh di lemari gitu loh. Iya, itu juga termasuk orang-orang yang hidup dalam masa lalu. Apakah itu juga masuk OCD juga, Pak? Mungkin belum sampai ke OCD ya Pak ya. Belum ya? Belum Pak, belum. Tapi cenderung mengarah ke sana Pak. Kalau sampai akhirnya dia beli lagi lemari kan untuk simpen pakaian lagi, beli lagi lemari dan simpen itu kan udah nggak wajar gitu Pak. Oh gitu kan, ya? Iya. Iya. Ya makanya kan kalau misalnya ada juga orang yang sampai di rumahnya udah banyak barang, udah sempit-sempitan bagi dia nih, sayang kalau dibuang suatu saat dipakai gitulah. Iya. Apakah itu kan sudah masuk penyembahan berhala juga kan barang-barang? Iya, bisa kita katakan begitu karena almarhum mertua saya itu punya kecenderungan dia untuk membeli ya. Dia shopaholic. Jadi dia nikmatnya belanjanya, bukan belanjaannya. Dia nikmat pada saat belanja. Gitu. Waktu belanja gitu ya? Belanja. Gitu. Jadi
bukan belanjaannya dia nikmati, tapi dia belanjanya, proses belanjanya yang dia nikmati. Itu beda lagi sebetulnya, belum masuk ke dalam kategori OCD ya. Belum, ya. Walaupun orang-orang begitu, sebetulnya kalau digali ada masalah-masalah juga dengan masa lalunya. Sebab begini Pak Andi ya, kita ini punya perilaku-perilaku tertentu, tidak bisa kita lepaskan dari masa lalu kita. Oh gitu ya? Iya Pak. Iya, kenapa kita mandi? Ya karena kita diajar kebersihan. Tapi itu kan di masa lalu kita. Iya kan? Ya. Kenapa kita mau makan makanan tertentu? Ya karena kita diajarkan, lalu kita mengalami satu pengalaman yang kita anggap, oh ini benar, ini baik untuk saya, ini nikmat untuk saya. Maka kita akan mengulang hal-hal itu yang kita anggap baik, yang kita anggap benar. Kan begitu. Masalahnya akan muncul kalau kita seperti orang OCD ini. Kita mengulang-ulang sesuatu yang mengganggu. Apalagi kalau kita menganggap bahwa ini benar. Karena kalau kita menganggap sesuatu itu benar, atau standar saya yang benar, berarti saya sudah menjadi penentu kebenaran itu. Nah, kalau saya menjadi penentu kebenaran itu kan saya mengidentikan pendapat saya dengan Tuhan, dengan Allah. Karena hanya Allah yang benar, hanya Tuhan yang benar. Betul. Kan begitu. Nah, apakah ini dalam konteks keimanan, apakah ini dosa? Ya menurut saya udah dosa. Karena segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman yang benar, yaitu dosa. Kan begitu Pak. Betul, sesuai dengan kitab Roma ya. Segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Dosa, kan begitu. Apapun yang saya lakukan tanpa iman, ya saya berdosa. Betul. Kan begitu Pak. Makanya ini kan harus ditolong yang bersangkutan yang mengalami OCD, dia harus bisa terbuka. Ya, saya butuh ditolong, saya butuh dibimbing, butuh di counseling, supaya bagaimana saya bisa menang dengan pikiran yang kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang ada dalam diri saya ini gitu loh. Betul. Jadi kalau dia takut terhadap kuman, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau dia sudah menjadikan ketakutan itu sebagai sesuatu yang menguasai pikiran dia, kan berarti Tuhan disingkirkan dong dalam pikiran dia, Pak. Betul. Karena kan ketakutan yang udah menguasai pikiran dia. Lah Tuhan di mana? Betul. Makanya kan Pak Andi ini kan sesuai dengan Mazmur 55 ayat 23. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, Pak Andi Hukum. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi kata serahkanlah khawatirmu, kecemasanmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Kata serahkan ini dari bahasa Ibraninya itu punya pengertian, jadi kayak ditumpah air kotor, ditumpah. Dan tidak diambil lagi ya Pak? Nggak diambil lagi, nggak disimpan lagi. Karena khawatir itu kan sebenarnya kayak sampah gitu lah. Betul. Yang menguasai pikiran kita. Kecemasan itu kan sampah yang menguasai pikiran kita. Sehingga iblis itu masuk dalam pikiran kita. Betul. Sehingga dengan demikian maka kita nggak bisa tenang. Waktu kita bekerja apapun juga, kita nggak akan tenang karena dikuasai. Untuk ketakutan, waduh ini saya bagaimana ya, kontaminasi apa, kena apa ini, penyakit apa, terus harus ngecek terus, itu mengganggu sekali konsentrasi. Iya, betul Pak. Bahkan juga ada yang tipe OCD yang dia membayangkan gini sih Pak, yang saya baca di literatur, yang misalnya dia ada di atas gunung, terus ada temannya yang ada di dekat jurang itu, dia langsung terbayang, wah saya ini bisa jadi orang jahat nih kalau saya tinggal dorong teman saya ini ke jurang ini. Iya. Jadi tiba-tiba ada aja pikiran-pikiran yang tidak menolong dia, yang membuat dia jadi kayak seolah-olah, wah kalau itu saya jahat sekali nih. Ada yang berpikir demikian juga, tipe OCD seperti itu sih Pak Adi Hukum. Jadi
kalau kayak gitu memang kita harus bisa menguasai pikiran kita. Ya, betul. Kita dimampukan oleh Tuhan untuk punya pikiran, bisa mempunyai pikiran yang positif gitulah, yang membangun diri kita. Sebetulnya tanpa disadari Pak Andi ya, Ya, orang OCD itu dia tidak pernah mendapatkan pengharapan dia. Jadi begini, dia kan berharap dia bersih. Contoh yang paling sederhana yang cuci tangan itu kan. Dia berharap kan cuci tangan tidak terkena kuman atau tidak terkena kotoran. Tapi pada saat yang sama dia berpikir bahwa ini belum bersih. Kan begitu Pak? Iya. Berarti kan ekspektasi dia atau harapan dia sendiri yang memveto gitu. Kan tadinya kan udah cuci tangan, mestinya kan udah bersih dong. Tapi kan dia sendiri yang memveto pikiran dia, ini belum bersih, dia cuci tangan, ini belum kurang kali itu. Kan itu kan Pak. Dan bisa bayangkan nggak frustrasinya seorang atau kita misalnya, kalau kita hidupkan pikiran itu. Gitu. Oh, ini saya belum bersih, saya cuci. Oh iya ya belum. Padahal saya berharap dengan mencuci tangan, saya menjadi bersih. Tapi sekaligus saya memveto pikiran saya itu tadi, menggagalkan pikiran atau tindakan saya yang sudah cuci tangan dengan menghidupkan pikiran, kurang bersih. Udah cuci lagi, kurang. Apa nggak frustrasi kita kalau hidup gitu Pak? Betul, betul. Wah, jadi dia juga tidak tenang, dia tidak percaya pada apa yang dia sudah buat gitulah. Betul Pak, betul. Dan lama-kelamaan ya orang yang terdekat dengan dia juga heran, ini orang ini kenapa gitu lah. Betul Pak. Misalnya kalau dia suaminya atau istrinya mungkin, atau anaknya atau orang tuanya juga bisa aneh gitu sih. Iya. Tapi paling tidak setiap orang yang mengalami OCD, dia serahkanlah segala kekhawatiran, kecemasan dia kepada Tuhan. Karena itu pikiran-pikiran itu sebenarnya sampah. Betul. Nah, saya pikir mereka akan harus dibawa ya Pak sampai kepada satu OCD yang berbeda gitu. Ya, bagaimana itu? Misalnya begini Pak, ketika dia ke dokter misalnya ya, harus ya boleh untuk di dokter lah yang menegakkan diagnosa. Oh ya kamu udah usia, kasih obat, oke. Tapi kan jiwa ini yang punya adalah Tuhan. Betul. Arsiteknya adalah Tuhan. Sehingga hal-hal yang kaitan dengan ketuhanan juga tidak kalah penting atau menjadi yang terpenting. Betul. Untuk membantu proses kesembuhan dia. Nah, cara-caranya bagaimana ya? Kalau kita mengacu kepada gereja mula-mula itu melakukan sembahyang satu hari itu setahu saya 7 kali itu. Gereja awal. Iya, betul. 7 kali. Dia jam 5 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, betul. Jam 3, jam 6, dan jam 9 malam. Iya. Bayangkan itu 7 kali. Tapi kenapa? Karena doa itu merupakan bagian penting dari manusia. Iya. Kan begitu. Orang agama apapun, mereka akan berdoa atau mau berdoa. Kan begitu. Betul. Nah, jadi harus dibawa ke hal-hal yang sifatnya spiritual juga atau rohani juga, Pak Andi. Orang-orang OCD ini. Supaya dia memunculkan dalam tanda petik OCD baru. Yaitu doanya yang terus-menerus, kan gitu. Betul. Pada saat Yesus memerintahkan, hendaklah kamu berdoa, tetaplah berdoa. Kalimat-kalimat dalam kitab suci yang berkaitan dengan doa, itu kan doa itu kan terus-menerus. Betul. Kan? Sehingga kita bawa memunculkan obsesif kompulsif yang baru tentang berdoa dan baca kebenaran Alkitab itu, kitab suci itu. Iya. Termasuk mengucap syukur ya. Betul, betul. Karena itu kan mengucap syukur harus mengucap syukur senantiasa. Iya. Sehingga kita berharap dia akan resah kalau dia tidak melakukan itu tadi. Iya.
Jadi kita membelokkan kekhawatiran dia kepada yang positif, gitu Pak Andi. Betul. Nah, karena sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, Pak Andi Hukum, bahwa kalau kita menerima Yesus, kita mengalami kelahiran baru, maka kita menjadi ciptaan baru. Iya. Dan Tuhan sendiri memberikan kepada kita roh dan hati yang baru. Betul. Jadi itu yang memampukan kita untuk bisa mengatasi OCD yang mengganggu kita dengan diganti dengan OCD yang baru. Betul. Yang tadi dokter bilang harus banyak berdoa, baca firman Tuhan, dan mengucap syukur senantiasa. Iya. Itu kan OCD baru yang memang bagus untuk menolong kita. Tentu OCD yang baru ini kan bukan disorder lagi nih. Bukan, udah order pada tempat. Kalau sebelumnya kan OCD yang order yang disorder ya. Ya kan disorder. Kalau ini ordernya udah pada tempat. Iya. Kira-kira begitu Pak. Jadi contoh ya Pak ya, misalnya kalau kita lihat lagi pemain-pemain anggota-anggota orkestra itu, mereka itu punya rumusan. Satu kali kalau mereka tidak latihan, diri saya yang tahu, gitu. 2 kali kalau saya tidak latihan, teman sejawat saya tahu. 3 kali kalau saya tidak latihan, maka penonton akan tahu bahwa saya tidak latihan. Nah, itu kan dalam kacamata OCD juga membentuk satu obsesif kompulsif kan Pak. Karena mereka harus latihan itu minim 4 jam dalam 1 hari. Anggota orkestra misalnya ADMS orkestra atau apalah, Berlin Philharmonic Orchestra, itu latihannya nggak main-main. 1 hari 4 jam terus-menerus mereka harus latihan. Sehingga tadi keluar rumusan 1, 2, 3. 1 kali saya nggak latihan, saya yang tahu. Orang lain belum tentu tahu, gitu kan. Tapi 2 kali saya latihan, teman satu grup saya kemungkinan besar akan tahu. Karena saya mulai salah memainkan alat musiknya. 3 kali saya tidak latihan, kemungkinan besar penonton yang akan tahu, oh itu si Andi itu udah salah tuh mainnya. Kira-kira begitu Pak. Nah, ini kita bisa pakai dalam kehidupan rohani kita. 1 hari saya tidak bergaul dengan, sekali saya tidak bergaul, kemungkinan orang mulai memperhatikan perilaku saya. Ya kan gitu, atau orang terdekat saya, istri saya, anak saya. 3 kali saya tidak lakukan, kemungkinan besar teman kantor, atau orang di jalan, atau orang yang ketemu dengan saya, tahu bahwa ini orang nggak benar. Kira-kira begitu Pak. Betul. Nah, ini makanya kan Pak Andi, orang-orang yang mengalami OCD ini memang perlu ditolong, perlu dimuridkan lah. Sehingga dia betul-betul bisa diberdayakan untuk berkarya-karya yang betul-betul konstruktif. Makanya kan kita pakai nama redemption, karena redemption itu dari reaching out, discipleship, empowering, dan creation. Jadi makanya ini orang-orang yang teman-teman kita atau siapapun yang mengalami OCD, jangan takut, masih ada jalan keluar. Itu bukan takdir. Betul. Bukan takdir, tapi itu di mana kita harus jadi pemenang. Seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita dalam Kristus, maka kita ditentukan menjadi orang-orang yang lebih dari para pemenang. Amin. Nah, sebabnya ayo sadari apa sih masalah OCD-nya dia, di mana titik-titiknya, apakah sebagai orang yang mau mencegah kontaminasi, mencegah apa yang harus menjadi orang checker terus, yang suka ngecek, atau orang yang memang ada kecemasan tertentu. Nah, serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Mari diperbaharui hidupnya oleh Tuhan. Dan dia boleh punya OCD yang baru, OCD yang memang bagus untuk dirinya, yaitu yang dia selalu lakukan tiap hari, berdoa, baca firman Tuhan, dan juga mengucap syukur senantiasa. Nah, itu akan menjadi positif membangun dirinya. Jadi OCD yang lamanya sudah mati, itu memang mesti dilatih terus mematikan yang OCD lama.
Gitu kira-kira Pak Andi Hukum. Betul Pak, betul. Nah, terima kasih loh Pak Andi untuk pencerahan yang Pak Andi Hukum berikan pada saat ini. Saya juga diberkati melalui pencerahan dari Pak Andi. Jadi kita berdoa supaya yang menonton ini yang punya, mungkin dia ngalami atau mungkin keluarganya ngalami punya OCD. Ayo, mereka harus ditolong, perlu ditolong. Dan yang bisa menolong adalah dirinya kepada Tuhan. Ya, baik Pak Andi Hukum, terima kasih untuk wawasannya, untuk pencerahannya yang diberikan pada kita semua yang menonton pada saat ini. Karena acara Redemption Issues ini membahas isu-isu yang ada dan kita membahasnya dari sudut firman Tuhan dan dari para pakar-pakar yang ada. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Terima kasih Pak Andi Hukum. Ya, Tuhan Yesus berkati dan nanti kita bisa lanjut lagi Pak Andi Hukum. Tuhan Yesus berkati.